Kamu telah berlatih selama bertahun-tahun untuk ini. Kamu yakin kamu sudah siap? Kamu berdiri di ambang pintu. Kamu menarik napas dalam-dalam dan dengan berani membukanya. Kamu melompat dari stasiun luar angkasa internasional dan terjun ke ruang angkasa yang luas. Ini tidak pernah membosankan, katamu ke arah perangkat pemancar. Kamu merasa seperti bulu setiap kali bergerak di angkasa, kecuali bajunya tentu saja. Memang benar apa yang dikatakan orang itu waktu itu. Pakaian astronot membatasi gerakan tubuhmu sebanyak 20%. Bagimu, itu berarti kamu memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk merasa kikuk di luar angkasa. Dan ini bukan peluang yang bagus. Dilarang melakukan kesalahan saat berjalan-jalan di luar angkasa. Kamu akhirnya sampai di stasiun dek. Kamu melihat sekeliling dan menemukan bagian stasiun yang perlu diperbaiki. Disinilah pesawat ulang-alik lain berlabuh ketika datang dari bumi atau planet lain. Sekitar seminggu yang lalu, pesawat yang datang dari Jupiter salah perhitungan saat mendarat dan merusak bagian pelabuhan ini. Kamu telah memasang perisai baru ke sabuk pakaianmu. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah memasang perisai itu di stasiun. Kamu telah menghabiskan berjam-jam pelatihan di bawah air untuk melakukan hal ini. Kamu mengenakan pakaian yang berat, panas, dan tidak nyaman di dalam kolam untuk menjalani pelatihan yang kamu butuhkan. Ada yang datang, teriak Sarah di pemancar. Kamu bahkan tidak sempat bertanya apa itu, karena badai puing-puing luar angkasa yang sangat cepat membuatmu lengah. Badai itu mengguncang semua yang ada di sekitarmu. Kamu mencoba berpegangan erat pada tali yang membuatmu tetap aman. Tapi, astaga, salah satu puing menghantam pelindung helmmu. John, kamu baik-baik saja? Sarah bertanya melalui radio. Kamu sedikit terkejut dengan benturan itu, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Meteorit itu akhirnya hilang, jadi kamu bisa fokus pada tugasmu sekarang. Kamu menarik tali yang menghubungkan perisai dek baru ke tubuhmu. Tapi, ujung tali itu tidak terhubung kemanapun. Nol, nihil. Astaga, pikirmu dalam hati. Sarah, masuk, perisai kita hilang. Kuulangi, perisai hilang. Ini situasi yang cukup serius, dan kamu paham. Benda apapun yang jatuh keluar angkasa bisa masuk ke dalam jalur tabrakan dengan stasiun luar angkasa internasional atau dengan kendaraan luar angkasa lainnya. Kamu mencoba mengingat-ingat latihanmu, tapi pikiranmu kosong. Ini lebih buruk daripada saat kamu memecahkan guci keramik kesayangan pacarmu. Sarah, astronot lain yang bersamamu di pesawat, meneriakkan kata-kata di pemancar. Astaga Johnny, jangan bilang itu gara-gara kamu. Ini benar-benar bencana. Aku keluar. Kamu bisa melihat perisai di bawah ISS. Ukurannya sebesar pintu mobil berukuran sedang dan bergerak cukup cepat. Inilah yang bisa terjadi dalam skenario ini. Perisai itu bisa saja kembali ke bumi dan masuk ke atmosfer. Perisai itu mungkin akan terbakar dan hancur dalam perjalanannya ke dasar. Tapi bagaimanapun juga, ini akan membuat penilaian orang terhadap NASA dan kamu tentunya jadi sangat buruk. Pilihan lainnya adalah perisai seukuran pintu mobil itu mengalami momentum dan mengorbit hingga menabrak ISS dan juga kamu, atau menabrak satelit yang kebetulan berada di orbit yang sama. Masalahnya, kalau kamu pernah berpikir bahwa ruang angkasa adalah kekosongan yang tak terbatas, kamu salah besar. Sejak berbagai negara mulai membangun peralatan yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan di luar angkasa, ruang angkasa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Bukan ramai oleh manusia, tapi satelit, asteroid, dan puing-puing luar angkasa lainnya. Kamu pasti terkejut ketika mengetahui bahwa bumi mengalami hujan meteorit setiap hari. Tapi, meteorit-meteorit itu sangat kecil, sehingga tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang menyadarinya. Meteorit-meteorit itu biasanya berubah menjadi abu sebelum menghantam permukaan bumi. Tapi bukan itu saja. Apa yang baru saja terjadi pada misi ini juga pernah terjadi pada beberapa misi lain sebelumnya. Para astronot terus saja kehilangan barang di luar angkasa. Begitu banyaknya, sehingga NASA harus membuat divisi untuk melacak dan memantau orbit semua puing-puing yang melayang bebas itu. Kamu pasti tidak akan percaya kalau ada yang memberitahu bahwa ada lebih dari 23.000 puing-puing berukuran softball yang berkeliaran di ruang angkasa. Dan kalau benda-benda lebih kecil juga dihitung, maka jumlahnya bisa mencapai 500 juta. Saat kamu hendak melepaskan tali pengikat dan menjelajah angkasa luar dengan berbahaya tanpa perlindungan apapun, kamu sadar bahwa Sarah telah mendahuluimu. Kamu tidak bisa membiarkannya melakukan ini sendirian, jadi kamu memutuskan untuk ikut serta.
Sebagai informasi, hal ini bertentangan dengan semua buku panduan dan pelatihan NASA yang pernah kamu terima dalam hidupmu. Tapi kamu berpikir, kalau yang seperti ini berhasil di film-film fiksi ilmiah, pasti berhasil juga untuk kita. Meski kita semua tahu itu sangat jauh dari kenyataannya. Sarah sudah dekat dengan perisai puing-puing, namun berat badannya membuatnya mengorbit ke arah yang sama sekali berbeda. Oke, kamu berpikir dalam hati, ini giliranmu untuk bersinar dan menjadi pahlawan. Kamu mencoba menggerakkan lenganmu seperti yang kamu lakukan di dalam air. Tapi di luar angkasa tidak ada gesekan. Kamu tidak bisa berenang seperti kupu-kupu untuk menyelamatkan peralatan yang lepas itu. Kamu mencoba menghubungi Sarah, tapi dia tidak menjawab. Sepertinya kamu sendirian sekarang. Entah kenapa, kamu mulai mengorbit dalam rute yang sama dengan perisai pintu mobil yang mengambang tadi. Itu pasti karena banyaknya barang yang kamu bawa, atau mungkin karena sarapan kebab yang kamu makan tadi pagi. Kamu merasa seperti George Clooney dalam film Gravity. Tidak, bahkan lebih baik lagi. Kamu merasa seperti Obi-Wan Kenobi. Ya, kamu merasa Squad Jedi sekarang. Kamu merentangkan tangan di depan tubuh, berharap kamu akan bersentuhan dengan puing-puing luar angkasa. Dan 3, 2, 1, pendaratan berhasil. Enggak, Deng. Tapi ya, kamu berhasil merapat ke puing-puing. Hore! Sekarang bagaimana pikirmu? Sepertinya kamu perlu memikirkan rencanamu itu dengan lebih baik ya. Kamu masih belum punya cara untuk mengarahkan puing itu. Dan sekarang kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghubungi pengendali misi dan memberitahu mereka bahwa objek tersebut dan kamu sendiri sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Jangan takut, kamu datang sejauh ini bukan untuk merasa takut. Apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan? Pertama, rekam bumi dalam ingatanmu. Pemandangannya tidak pernah mengecewakan dari atas sini. Kemudian, kamu mencoba memainkan skenario yang mungkin terjadi dalam situasi yang kamu hadapi. Berat badan normalmu tidak akan cukup untuk mengeluarkanmu dari orbit bumi. Dalam skenario hipotetis, saat hal ini benar-benar terjadi, kamu mungkin akan tersedot ke orbit Venus dan merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupmu di suhu yang sangat panas. Meski dalam mitologi Yunani, Venus melambangkan cinta, mengorbit dekat planet ini tak ada indah-indahnya, dan kamu tahu itu. Kalau kamu terlalu dekat, pakaian antariksamu tidak akan mampu menahan panasnya. Pakaian ini hanya dibuat untuk menahan suhu sekitar 120-an derajat Celcius, sedangkan atmosfer Venus bisa memanas hingga 370 derajat Celcius. Tapi sebenarnya, skenario terburuknya bisa jauh lebih sederhana dari itu. Pakaian antariksamu bisa saja memenuhi telinga, hidung, dan mulutmu dengan air. Ya, ini pernah terjadi pada perjalanan antariksa sebelumnya. Untuk menjaga pakaian antariksamu tetap dingin dan sejuk, pakaian ini mengandalkan air sebanyak 1 galon yang berfungsi sebagai sistem pendingin. Sistem ini, yang seharusnya mengirimkan udara daur ulang ke bagian belakang helmmu, terkadang bocor. Dan karena kamu terdampar di tengah-tengah tempat antah berantah, kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi tunggu, apa itu yang muncul di cakrawala? Itu pesawat ulang-alik modular. Kamu mencoba berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengarmu di luar helm. Kamu melambaikan tangan, tapi pesawat itu memang menuju ke arahmu. Akhirnya, butuh waktu lebih lama dari yang kuharapkan untuk menemukanmu, kata Sarah. Rupanya, dia berhasil kembali tepat waktu ke stasiun luar angkasa untuk menangkapmu sebelum kamu hilang di telan kegelapan ruang angkasa. Kayaknya aku akan kehilangan beberapa poin astronot karena kesalahan kecil ini ya, katamu. Dan ya, pastinya begitu.